Assalamualaikum penggemar Aktif Studios dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami dalam riwayat kisah Islam tentang Nabi Yunus alaihi salam pernah kesal dan menjauhi distance kaumnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan risalahnya yang ia bawa. Beliau keluar dari negeri itu dan menaiki bahtera kapal. Allah Ta'ala menghukum Nabi Yunus dengan lockdown di dalam perut ikan paus. Itulah kisah nyata yang direkam oleh Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya 87-88, Surah As-Saffat 139-148, Surah Yunus 98. Peristiwa isolasi dan lockdown ini termasuk peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Beliau hidup sendirian, tiada kawan, gelap tiada cahaya, panas lemak ikan paus tiada ventilator, sepi senyap tiada sinyal apapun, tak ada listrik apalagi internet. Mau berteriak minta tolong, mustahil didengar manusia karena lockdown 3 lapis kegelapan. Malam hari, dalam perut ikan dan di dasar lautan dalam. Apa yang terjadi? Nabi Yunus hanya pasrah kepada Allah. Dia berzikir dengan penuh keyakinan. Pertama, melafalkan tauhid, la ilaha illa anta. Kedua, melafalkan tasbih, subhanaka. Dan terakhir melakukan pengakuan dosa dan taubatan nasuha, ini kuntu minazalimin. Doa Zunnun. Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, la ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hari, Tirmidzi No. 3505. Al-Qudan juga mengutip hal ini. 87, 88. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya 87-88. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal ketakwaannya, kekayaannya dan kedermawanannya. Selain keluarga yang sempurna, beliau dikaruniai harta yang berlimpah. Namun setelah itu, beliau diuji Allah dengan penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pun sirna. Beliau diuji terkena penyakit kulit, yaitu juzam, kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir pada Allah sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 5:349. Karena sikap Nabi Ayub yang bersabar, berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam menyikapi penyakit yang menimpa dirinya, maka Allah akhirnya mengabulkan doanya.
Allah juga melenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya sehingga sembuh lahir batin. Allah mengembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaannya. Dan terakhir, Allah telah melipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai suatu rahmat kepada hambanya yang sabar. Al-Quran telah mengungkapkan kisah-kisah para nabi untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi semua orang yang beriman dan beribadah kepada Allah, bahwa pertama, Allah memberi rahmat dan pertolongan kepada hambanya yang mukmin, bertakwa, saleh dan sabar. Kedua, orang-orang yang mukmin pun tidak luput dari cobaan, berat ataupun ringan, sebagai ujian bagi mereka. Ketiga, orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Tuhannya. Maka saatnya kita perbanyak membaca doa Nabi Yunus dan Nabi Ayub baik yang ODP, PDP atau yang positif COVID-19. Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Semoga Allah menyembuhkan penyakit kita dan menjauhkan kita dari berbagai wabah penyakit. Amin. Terima kasih Kisanak telah menonton sampai habis. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.